Halo semuanya, sekarang kita masuk ke lingkaran di bagian yang kedua ya. Dengan belajar ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Oke, kita masuk ke sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada titik pusat lingkaran. Jadi titik sudut adalah titik pusat lingkaran. Sehingga dari gambar di sini kita lihat bahwa sudut pusatnya bisa AOB, AOC, AOD, BOC, dan seterusnya. Sedangkan sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran. Jadi titik sudutnya ada di lingkaran seperti P, R, dan Q ya. Sehingga sudut keliling di sini adalah RPQ, PQR, dan QRP. Oke, selanjutnya hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Jadi, jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling. Atau sebaliknya, besar sudut keliling adalah setengah kali sudut pusat. Jadi kalau kita lihat gambar berikut ini, nah, sudut AOB dan sudut ACB sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Jadi ini busurnya nih, busur AB. Mereka sama-sama menghadap busur AB. Sehingga, sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Seperti yang dijelaskan di atas ya, sudut pusat 2 kali sudut keliling ya. Sebaliknya, sudut ACB sama dengan setengah sudut AOB atau sudut keliling adalah setengah kali sudut pusat. Nah, ini adalah hubungan dari sudut pusat dan sudut keliling. Nah, bagaimana sekarang dengan hubungan antara sudut keliling? Jadi, perhatikan gambar di sini ya. Di sini ada sudut AOB, nih sudut pusat. Lalu ada sudut AEB. Nah, sudut AEB adalah sudut keliling ya. Sehingga sudut AEB adalah setengah dari sudut AOB. Mereka sama-sama menghadap busur AB. Lanjut. Nah, sudut ACB juga setengah dari sudut AOB. Dan sudut ADB juga setengah dari sudut AOB. Karena mereka sama-sama menghadap busur AB. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, bahwa sudut AEB sama dengan sudut ACB sama dengan sudut ADB. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sudut keliling, ini sudut keliling ya, AEB, ACB, ADB, ataupun nanti ada sudut yang lain ya. Nah, yang menghadap busur yang sama, jadi kalau mereka menghadap busur yang sama ya, ini syaratnya ya, mempunyai besar yang sama. Jadi harus menghadap busur yang sama. Jadi kalau sudut keliling seperti ini, menghadap busur yang sama, maka besarnya pasti sama. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Sudut keliling yang menghadap diameter. Nah, sama seperti tadi ya, saya contohinnya ya. Ini AEB, ACB, dan ADB itu setengah dari AOE. Kenapa sih setengah dari AOE? Karena mereka sama-sama menghadap busur AE ya. Jadi sama-sama menghadap busur AE. Sehingga sesuai dengan sebelumnya ya, berarti kan ABE sama ACE dan ADE ini sama. Nah, tapi ini ada yang spesial nih kalau menghadap diameter. Nah, yang spesialnya apa sih? Nah, ini dia. Karena AOE-nya 180 derajat, nah, ini pas 180 derajat pasti ya, karena sudut lurus, diameter itu lurus. Sehingga sudut AOB pasti 180 derajat. Sehingga sudut ABE, ACE, dan ADE pasti 90 derajat karena setengah dari 180 derajat. Jadi bisa kita simpulkan nih,
Besar sudut keliling yang menghadap diameter sama dengan 90 derajat atau merupakan sudut siku-siku. Jadi lain kali kalau kalian melihat sudut yang seperti ini yang menghadap diameter, maka walaupun tidak diketahui, kita tahu besarnya pasti 90 derajat. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal sudut keliling dan sudut pusat. Oke. Ya, saya tulis pakai ini saja. Oke. Nah, di sini AOB-nya 95 derajat. Jadi ini AOB 95 derajat dan BCA mungkin saya tuliskan di sini ya biar lebih enak terlihatnya. Jadi AOB-nya ini 95 derajat. Oke, 95 derajat. Sedangkan BCA-nya 30 derajat. Yang ditanya adalah BOD. Oke, BOD. Kita biar mudah kita buat garis bantu. BOD. Ya, seperti ini ya garis bantunya ya. Jadi, langkah pertama kita harus cari BOD, BOA dulu ya. Karena di sini bisa kita lihat sudut BOD itu adalah sudut BOA ditambah sudut AOB. Nah, jadi kan nih BOA tambah AOD, sorry. Maaf ya, AOD. Ini AOD, iya, oke. AOD. Ini AOD ya, adalah sudut BOD. Sekarang kita belum mengetahui nih sudut BOA, tapi kita bisa cari sudut BOA-nya dengan menggunakan rumus sudut pusat, sudut keliling. Nah, sudut BOA ini adalah 2 kali sudut BCA. Kenapa? Karena sama-sama menghadap busur AB, ya. Sehingga bisa langsung kita cari 2 kali 30. Hasilnya adalah 60 derajat. Jadi, kita bisa dapatkan nih sudut BOD-nya. Langsung ya. 60 derajat ditambah 95 derajat sama dengan 155 derajat. Ya, mudah bukan? Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Contoh soal berikutnya. Nah, nilai lagi. BCA 60 derajat. Kita lihat BCA yang mana. Oh, ini sudut BCA ini 60 derajat. Oke, 60 derajat. Lalu sudut DBC 40 derajat. 40 derajat. Iya. Yang ditanya adalah sudut DBA dan BAC. Kita cari DBA dulu ya. Nah, kalau kita lihat baik-baik, kita bisa menemukan sudut ABC dulu nih. Iya. Perhatikan sudut ABC baik-baik. Nah, sudut ABC ini menghadap busur AC atau menghadap diameter AC. Nah, sehingga tadi sudah kita pelajari bahwa kalau sudut keliling menghadap diameter, besarnya pasti 90 derajat. Iya. Jadi ini pasti 90 derajat. Alasannya adalah menghadap diameter. Menghadap diameter. Sehingga kita bisa dapatkan sudut DBA-nya. Sudut DBA adalah sudut ABC dikurang sudut DBC. Ya, jadi lihat nih, sudut ini dia DBA ini ya kan. Ini yang ditanya. Berarti sudut ini 90 derajat dikurang yang ini, dikurang 40 derajat. 90 kurang 40 derajat. Sehingga hasilnya adalah 50 derajat. Oke, sudah dapat kita ya sudut DBA. Selanjutnya sudut BAC. Oke, nah gimana kita mencari sudut BAC? Nah, sebenarnya
mudah sekali ya. Ini adalah segitiga. Jadi kita lihat segitiga ABC. Ya, kita lihat segitiga ABC. Oke, nah di sini kan siku-siku atau 90 derajat. A, B, C. Di sini 60 derajat. Nah, sehingga kita tahu bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Tinggal 180 derajat kita kurang 90, kita kurang lagi dengan 60. Dapat hasilnya 30 derajat. Oke, mudah bukan? Kita masuk ke contoh soal terakhir. Nah, ini ada sedikit aljabarnya ya. Kita ada variabel X di sini. Jadi yang ditanya adalah besar X. Nah, kembali kita akan menggunakan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Seperti kita tahu bahwa sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Jadi di sini adalah sudut POR itu sama dengan 2 dikali sudut PQR. Sehingga sudut POR-nya kita ganti dengan 4X dikurang 12 derajat itu sama dengan 2 dikali 56 derajat. Nah, 4X kurang 12 derajat sama dengan 2 dikali 56 itu adalah 112 derajat. Sehingga 4X sama dengan kurang, pindah ruas jadinya tambah 12 derajat. 4X sama dengan 124 derajat. Pindah ke samping ya. Sehingga, saya tuliskan ulang lagi dulu. Ya. Kali jadi bagi. Ya. Kali pindah ruas jadinya bagi. Terakhir, 124 dibagi 4 adalah 31 derajat. Nah, tidak terlalu sulit, bukan? Oke, sekian pembahasan mengenai sudut pusat, sudut keliling, lingkaran bagian kedua. Semoga kalian semua mengerti. Terima kasih, sampai jumpa.